Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hobi ngaji dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk sahabat semuanya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari segala penyakit. Pada video kali ini saya akan membacakan dan menjelaskan beberapa penafsiran ulama tentang surah Al-Qadr yang di dalamnya memuat seluk-beluk tentang malam Lailatul Qadar. Sahabat hobi ngaji yang baru menemukan channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari video terbaru hobi ngaji. Teks tafsir yang akan saya sampaikan saya dapatkan dari pencarian di Maktabah Syamilah. Ada 3 tafsir yang akan saya bacakan, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi, dan tafsir At-Tabari. Tadi sudah saya ringkas dan ambil poin-poin penting dari 3 tafsir ini. Kita baca dan kita pahami bersama-sama. Pertama, tentang ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Di sini ulama tafsir itu ijma bahwa marji domirhu itu kembali kepada Al-Quran, sehingga makna ayat ini adalah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan malam di mana Al-Quran turun. Pertanyaannya, Al-Quran kapan turun? Dalam tafsir At-Tabari, ketika menafsirkan surah Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, maka ini dihubungkan dengan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya bahwa Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Kalau demikian, kalau Al-Quran turun pada bulan Ramadan, berarti malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar bertepatan dengan turunnya Al-Quran, dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Ya, bisa diambil poinnya. Kemudian dalam tafsir Ar-Razi juga disampaikan, jumhur mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu khusus terjadi pada bulan Ramadan. Hujjahnya itu sebagaimana yang disampaikan dalam tafsir At-Tabari, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185 yang menjelaskan bahwa Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Kalau tidak dipahami seperti ini, maka nanti akan terjadi pertentangan antara Al-Baqarah ini dengan Al-Qadr. Artinya kalau tidak difahami, tidak dimaknai bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan, maka ini akan terjadi pertentangan antara Al-Baqarah ini dengan ayat pertama surah Al-Qadr. Karena sebagian kecil ada ulama yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi pada malam nisfu Sya'ban, sehingga dikomentari oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in bahwa ini adalah pendapat syadz, pendapat yang keluar dari mayoritas ulama yang terpercaya, sebagaimana pernah saya jelaskan pada video sebelumnya tentang prediksi Imam Ghazali berkenaan dengan Lailatul Qadar. Bisa teman-teman cek di sana. Kemudian sebagaimana telah diketahui bahwa
Al-Quran itu turun berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Tapi di ayat ini kok dikatakan bahwa Al-Quran itu turunnya pada malam Lailatul Qadar? Maka ulama memberikan jawaban dalam tafsir Ar-Razi maupun tafsir At-Tabari dan tafsir Ibnu Katsir ya. Itu ada penjelasannya. Mayoritas ulama tafsir itu menukil penjelasan ini dari Abdullah ibnu Abbas. Langsung saya bacakan ya. Ini jawaban Ibnu Abbas kepada Ibnu Atiyah al-Qururiyah yang bertanya tentang masalah tadi. Maka dijawab bahwa nazalal Qur'anu jumlatan minal lauhil mahfudhi ilal baitil ma'muri. Memang Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Ma'mur, yaitu langit dunia. Memang sekaligus, yaitu pada malam Lailatul Qadar Al-Qur'an turun sekaligus dari Lauh Mahfud ke Sama'id Dunya, ke langit dunia. Kemudian baru setelah itu summa nazala ba'da dzalik fi anwa'il waqa'i halan fahalan. Kemudian setelah itu baru Al-Qur'an turun berangsur-angsur merespon kejadian-kejadian, merespon pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Hal ini juga disampaikan di dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya. Sama, yang dinukil tetap qaulnya Ibnu Abbas, cuma dengan redaksi yang berbeda tapi substansinya sama. Dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuzi ila baitil izzati minas sama'id dunya, bahwa Al-Qur'an diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah, yaitu Sama'id Dunya. Summa nazala mufassalan, kemudian turun secara terperinci bihasbil waqa'i, menyesuaikan dengan kejadian-kejadian, fi salatin wa isyrina sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Turun 23 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Ar-Razi juz 32-nya juga disampaikan qaul Ibnu Abbas juga, unzila ila sama'id dunya jumlatan lailatul qadri. Al-Quran turun ke langit dunia sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Tsumma ilal ardi nujuman, kemudian turun ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Jadi seperti itu pemahamannya teman-teman. Al-Quran turun sekaligus pada malam Lailatul Qadar ila sama'id dunya, kemudian turun ke bumi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun.